Yo, halo! Kali ini ada konsol game retro handheld lagi. Udah lumayan lama ya kita ngebahas konsol game. Ya, ini adalah Mio A30, sebuah konsol game retro handheld ukuran mini. Tapi kali ini form factor-nya bukan vertikal, kayak dua sebelumnya dari Mio yang pernah saya bahas. Nah, di Mio A30 ini, walaupun ukurannya mini, tapi katanya bisa mainin sampai game PSP. Dan pastinya lebih banyak juga jenis konsol lain yang bisa dimainin. Ntar dicek ya. Terus kalau kita lihat bungkusannya, ini kembali pakai storage bag atau pouch. Lumayan lebih berguna dibandingkan pakai box biasa. Tapi kalau dilihat-lihat kayak tempat kacamata nih. Ya udah, tahan dulu basa-basinya, mending langsung aja di unboxing atau unsleting ya. Di dalamnya, pertama ada kertas instruksi atau panduan penggunaannya yang berbahasa Inggris dan Cina. Lanjut, dapat kabel. Ini konverter dari Type-C ke jack audio 3,5. Berarti di unitnya nggak ada lubang jack audionya ya. Terus ada kabel data USB-A to Type-C. Dapat microSD yang kapasitasnya 64 GB tanpa merek. Dan ini bisa beda-beda sesuai sama varian yang dibeli. Terus dapat unit konsol gamenya nih, tapi ditaruh dulu. Dan terakhir, ya dapat pouchnya ini. By the way, ini lumayan bagus loh bahannya. Luarnya keras, dalamnya lembut. Kayak apaan ya? Ya, pokoknya inilah yang didapat dari Mio A30. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi wujudnya itu kayak gini. Untuk varian warna yang kita dapat ini red and gold. Selain itu, untuk warna lainnya didominasi sama hitam. Kayak black and white, black and gray, atau black aja. Jadi yang ini agak beda sendiri. By the way, Mio A30 ini untuk harganya mulai dari 56 US dollar atau sekitar 900 sampai 1 jutaan rupiah, tergantung sama varian microSD yang dipilih. Dan unit ini saya dapat dari Match DIY, toko online dari Cina yang jual berbagai macam retro handheld. Bisa cek link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, ini udah nyolok-nyolok mata, ada plastik yang nempel, jadi dikletek aja. Nah, di bagian depannya ini ada layar 2,8 inch. Di kirinya ada tombol D-pad dan analog yang bisa ditekan nih. Di kanannya ada tombol action, XY, AB, tombol start select, dan lubang speaker. Kalau di bagian sisi kanannya ini ada tombol power dan lampu indikator. Untuk sisi bawahnya ada slot untuk microSD, bisa langsung pasang aja microSD bawaannya tadi. Terus di sisi kirinya ini kosong, kalau di sisi atasnya lumayan rame, ada tombol L1, L2, R1, R2, tombol pengatur volume, tombol menu, dan lubang Type-C. Kalau di bagian belakangnya ini cuma ada tulisan-tulisan gitu, kapasitas baterainya 2600 mAh yang udah ditanam ya, dan input maksimal adapternya 5V 1,5 ampere atau 7,5 watt. Untuk bahan bodinya ini, bahannya plastik biasa, finishingnya doff gitu, nggak begitu spesial sih build quality-nya, masih sekedar oke aja. Untuk dimensinya emang kecil, seukuran handphone candy bar gitu, bobotnya ini ringan juga, jadi buat dibawa-bawa enak. Dikantongin juga bisa ya, analognya nggak begitu nonjol. Tapi kalau lihat desainnya ini mirip-mirip kayak Game & Watch dari warnanya, mirip juga sih ke Game Boy Micro, tapi kayak controller NES juga ya. Ah, gado-gado nih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Mio A30. Untuk tampilan menu bawaannya ini ala-ala robot mecha gitu kali ya, dan di sini cuma ada 5 menu utama. Tapi saya rasa kayak agak kurang informatif gitu, nggak ada indikator baterai, volume, atau jamnya. Jadi simple aja lah. Untuk gamenya itu ada di dalam menu game dan RetroArch. Sebenarnya untuk daftar pilihan jenis konsolnya itu lebih banyak di menu RetroArch. Ada 27. Tapi ada yang sama gitu, cuma beda core-nya. Kalau di menu game ini ada 18 jenis konsol. Dan ada beberapa yang nggak ada di menu RetroArch tadi. Contohnya Nintendo 64, Dreamcast, sampai PSP. Wih, gokil juga ya, sekecil ini bisa mainin game PSP. Terus untuk game-gamenya ini udah ada dari bawaan microSD tadi. Lumayan banyak nih untuk jenis konsol yang ringan-ringan. Tapi kalau untuk yang berat-berat itu nggak begitu banyak. Ya, menyesuaikan sama kapasitas microSD-nya juga. Oke, sebelum ngomongin yang lain, coba dulu nih, gas main game.
Mio A30 ini, untuk spesifikasinya, dia menggunakan chipset Allwinner A33, RAM-nya 512 MB, layarnya 2,8 inch IPS, baterainya 2600 mAh, dan menggunakan OS base Linux. Untuk performanya dengan settingan bawaan, mainin game dari konsol yang ringan macam Game Boy, Sega, Super NES, arcade yang gitu-gitulah, sampai PS1, itu saya rasa masih oke, lancar. Tapi kalau udah mulai yang berat, macam Nintendo 64 atau Dreamcast, ini udah mulai pilih-pilih game. Karena beberapa ada yang lancar, ada juga yang kurang begitu lancar. Tapi dalam kadar yang masih bisa dimainin lah. Sedangkan kalau PSP, ini pilih-pilih game juga. Tapi sampai ada yang nggak bisa dimainin. Mungkin kalau game yang simple-simple oke lah. Tapi kalau yang udah kompleks, itu nggak enak dimaininnya. Karena bisa frame drop parah. Oh iya, untuk bodinya ini juga lumayan kerasa ya panasnya, pas dimainin cukup lama. Kalau untuk fitur gamenya, saya rasa udah lengkap, karena dibantu RetroArch. Jadi bisa lebih banyak yang bisa disetting-setting. Mau mapping tombol, pilih core-nya, banyak slot save and load state gamenya, pokoknya mantep lah. Tapi kalau mau menu yang simple-simple juga bisa dari menu bawaannya ini ya. By the way, untuk munculin menunya gampang, tinggal tekan tombol menu aja. Untuk fitur lainnya, Mio A30 ini udah bisa USB storage, jadi bisa langsung nyambungin ke PC atau laptop untuk transfer data atau masukin game, pakai kabel Type-C-nya, nggak perlu lepas pasang microSD. Terus untuk temanya ini masih bisa diubah-ubah, bawaannya udah dikasih banyak ya. Dan ada Wi-Fi-nya juga nih yang bisa digunakan buat main multiplayer antar perangkat. Untuk tombolnya ini tipenya dia bukan yang clicky gitu, lebih ke membran, tapi masih cukup nyaman, empuk, nggak kekecilan juga. Dan tombolnya ini bisa di mapping ulang ya, dari setting maupun pengaturan di dalam emulatornya. Paling di tombol L2 R2-nya nih, yang posisinya buat saya kurang terbiasa, karena ke samping gitu modelnya, dan untuk analognya ini terlalu ke bawah. Tapi ya konsol game sekecil ini pasti ada aja yang kerasa nggak begitu nyamannya. Makanya disediain juga nih controller handle-nya, biar makin enak gripnya, tapi harganya bisa sampai 200 ribuan. Sebenarnya nggak nyiksa-nyiksa banget sih kalau mau main tanpa handle-nya juga, apalagi kalau form factor landscape gini. Walaupun bentuknya kecil itu lebih mending dibandingkan form factor yang vertikal. Untuk layarnya ini walaupun kecil tapi dari gambar dan warna yang dihasilkan itu udah bagus. Sudut pandangnya oke, udah pakai panel IPS, brightness-nya ada 10 level, untuk paling gelap dan terangnya bisa disesuaikan dengan baik. Oh iya, untuk warna layarnya ini juga masih bisa diutak-atik di pengaturannya ya. Kalau untuk kualitas speakernya biasa sih, tapi seukuran konsol kecil gini udah termasuk kenceng juga suaranya. Terus untuk baterainya ini rata-rata bisa dimainkan sampai sekitar 4 jam ya. Mio A30 ini memang termasuk ke micro handheld karena ukurannya yang mini. Tapi menurut saya agak lebih nyaman lah dengan form factornya. Terus performanya juga lebih oke dari tipe sebelumnya dan punya kemampuan mainin lebih banyak jenis konsol. Ya, walaupun tetap masih ada keterbatasan untuk mainin beberapa gamenya, khususnya dari emulator-emulator yang berat. Tapi biasanya sekecil ini mah buat main game-game yang nyantai dan ringan gitu kan. Oke, jadi itulah konsol game retro handheld mini yang bisa mainin lebih banyak game, yaitu Mio A30. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.